Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingo Fajan Aprilia. NIM saya yaitu 220311000001. Dari Prodi Agroekoteknologi. Hari ini saya akan video mengenai praktikum botani atau uap botani. Acara pertama yaitu bagian-bagian daun. Daun merupakan bagian vegetatif dari tumbuhan yang berfungsi atau tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bagian ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah ada pada bagian lain pada tumbuhan. Bagian batang tempat duduknya daun atau melekatnya daun disebut buku-buku atau nodus tumbuh batang, dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara daun dan batang dinamakan ketiak daun atau aksila. Daun pada umumnya kaya akan zat hijau daun yang sering disebut dengan klorofil yang mempunyai fungsi utama pada proses fotosintesis. Daun mempunyai umur yang terbatas. Apabila sudah tua dan sel-selnya sudah aktif akan runtuh dan kadang-kadang meninggalkan bekas pada batang. Bagian-bagian daun tunggal umumnya terdiri atas helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan ubi atau pelepah daun atau vagina. Pada daun yang mempunyai 3 bagian di atas dikatakan dengan daun sempurna. Jika salah satu di antaranya, ketiganya dikatakan daun yang tidak sempurna. Pada daun yang tidak sempurna disebut dengan daun bertangkai, daun berubi, dan memeluk pada batang dan filodia. Selain bagian-bagian tersebut, di atas pada daun sering dijumpai atau mempunyai alat tambahan atau pelengkap seperti daun penumbuh atau stipulae, selaput bumbung atau akrea, dan lidah-lidah atau ligula. Sifat-sifat daun yang sering dijumpai. Daun dapat digunakan untuk mengenal suatu tumbuhan, yaitu bangun daun atau circumscriptio, pangkal daun atau basis, ujung daun atau apex, susunan tulang daun atau nervatio atau venatio, tepi daun atau margo, daging daun atau intervenio, dan beberapa sifat seperti permukaan daun. Contoh-contoh daunnya yaitu daun bambu, daun kembang sepatu, daun jati, daun jarak, dan daun besaran atau murwe. Praktikum kedua yaitu daun majemuk. Jika tangkai bercabang-cabang dan baru pada tangkai itu baru terdapat helaian daun, sehingga pada satu tangkai akan muncul helaian daun. Daun yang mempunyai susunan demikian disebut dengan majemuk atau Phalium compositum. Seperti pada daun tunggal, daun majemuk mempunyai fungsi yang sama. Perbedaannya hanyalah penyusunan. Pada daun majemuk akan dijumpai adanya ibu tangkai daun atau petiolus communis yang merupakan tempat duduknya helaian daun. Tangkai daun atau petiolus yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun atau foliolum. Bagian ini sesungguhnya adalah bagian-bagian helaian daun yang karena dalam dan besarannya toreh menjadi terpisah-pisah. Contohnya yaitu daun lamtoro, daun putri malu, daun mimba, daun silicium, dan daun kelek. Acara yang ketiga yaitu duduk daun atau filotaksis. Daun-daun pada suatu tumbuhan biasanya terdapat pada batang dan cabang-cabangnya. Kadang-kadang keberadaannya berjejal atau kadang di pangkal batang atau di ujungnya. Umumnya daun pada batang terpisah-pisah dengan satu jarak yang nyata. Bagian batang tempat duduknya suatu daun sering disebut buku-buku atau nodus. Bagian ini sering nampak agar membesar dan melingkar batang sebagai suatu cincin yang dapat kita lihat secara jelas pada tumbuhan yang masuk dalam familia Poaceae atau Graminae.
Jika kita membandingkan duduknya daun pada berbagai jenis tumbuhan, ternyata ada perbedaan, terutama pada aturan letak daun satu dengan lainnya pada batang. Aturan mengenai letaknya daun inilah yang dinamakan tata letak daun atau duduk daun atau filotaksis. Untuk tumbuhan yang sejenis didapati filotaksis yang sama, sehingga filotaksis dapat digunakan untuk mengenal atau tanda pengenal suatu tumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana tata letak daun pada batang, harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yang terdapat pada suatu buku-buku batang. Pada nodus yang terdapat satu daun dinamakan letak daun yang tersebar atau folia sparsa. Walaupun folia sparsa, tetapi jika diteliti lebih lanjut akan dijumpai hal-hal yang sangat menarik dan bersifat keteraturan. Sifat karakteristik dan keteraturan pada folia sparsa diamati oleh Fibonacci yang menghasilkan satu deret hitung. Yang pertama yaitu tiap suku di belakang suku yang kedua atau suku yang ketiga dan seterusnya merupakan suatu pecahan yang pembilangnya dapat diperoleh dengan menjumlah kedua pembilang suku yang ada di depannya. Demikian juga penyebutnya yang merupakan hasil penjumlahan kedua penyebut dua suku yang ada di depannya tadi. Yang kedua yaitu tiap suku dalam deret itu merupakan suatu pecahan yang penyebutnya merupakan selisih antara penyebut dan pembilang suku yang ada di depannya. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah penyebut suku di depannya dengan pembilang suku itu sendiri. Contohnya yaitu batang dan daun waru, batang dan daun pes, batang dan daun pandan, batang dan daun alamanda, batang dan daun papaya. Acara yang keempat yaitu bunga tunggal. Bunga merupakan bagian reproduktif yang kompleks dari tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji. Sebagai alat perkembangbiakan generatif, bunga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan regenerasi tumbuhan. Bentuk dan susunannya sangat bervariasi berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya. Setiap tumbuhan yang berbiji, jika sudah tiba waktunya untuk berkembang biak, akan mengeluarkan bunga. Pada bunga inilah akan terjadi peristiwa-peristiwa persarian atau penyerukan, dan pembuahan akan menghasilkan buah yang biasanya di dalamnya terdapat biji. Jika kita perhatikan suatu bunga sebenarnya merupakan penjelmaan atau metamorfosis dari tunas atau batang dan daun-daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan kepentingan tumbuhan. Tunas yang mengalami perubahan bentuk menjadi bunga biasanya akan terhenti pertumbuhannya dan berubah menjadi tangkai dan dasar bunga. Sedangkan daun-daun tetap bersifat seperti daun, hanya bentuk dan warnanya yang berubah menjadi mahkota bunga yang berwarna-warni tergantung dari jenis tumbuhannya. Pada bunga umumnya mempunyai bagian-bagian tangkai bunga, pedicellus, dasar bunga atau receptaculus, hiasan bunga atau periantium yang terdiri atas kelopak bunga atau calyx, biasanya berwarna hijau, dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubungnya yang melindungi kuncup tadi terhadap pengaruh-pengaruh luar. Tajuk bunga atau mahkota bunga, corolla, merupakan hiasan bunga yang warnanya tidak hijau lagi. Warna-warni yang berguna untuk menarik serangga untuk datang untuk bisa membantu dalam proses penyerbukan. Alat kelamin jantan atau androecium dan kelamin betina atau gynaecium. Contohnya yaitu pada bunga tunggal, bunga alamanda, bunga kembang sepatu, bunga waru, bunga pukul 4.
Praktikum 5. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah kumpulan bunga-bunga yang terkumpul dalam satu karangan. Pada suatu bunga majemuk, sumbu yang mendukung bunga-bunga yang telah berkelompok itu tidak berdaun lagi, atau jika ada daunnya, maka daun tadi telah mengalami metamorfose dan tidak lagi sebagai alat untuk asimilasi. Walaupun kadang-kadang sulit untuk membedakan suatu bunga majemuk dari cabang yang mempunyai bunga-bunga di ketiak daun. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Buah adalah struktur yang membawa biji. Contohnya yaitu bunga kembang merak, bunga soka, bunga putri malu, kemangi. Acara yang keenam yaitu identifikasi atau determinasi. Di dalam mengidentifikasi, kita perlu mengamati secara teliti dan seksama ciri-ciri yang ada pada setiap organisme atau spesimen yang kita amati. Banyak cara yang digunakan dalam mengidentifikasi atau mendeterminasi tumbuhan. Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan kunci identifikasi. Pada kunci identifikasi didapati sistem dikotomis atau tersusun menggarpu, artinya pada setiap nomor selalu disusun dua pertanyaan A dan B. Dari ciri-ciri tumbuhan seharusnya dapat diketahui apakah sesuai pertanyaan A atau pertanyaan B. Pada setiap akhir pertanyaan didapatkan nomor baru yang menunjukkan arah berikutnya. Di sanalah terdapat pernyataan A dan B lagi, dan seterusnya. Pada suatu ketika akan sampai pada A dan B yang di belakangnya tidak ada nomor lagi, akan tetapi suatu nama takson famili yang bernomor. Nomor pada takson familia menunjukkan nomor urutnya. Dalam kunci identifikasi selanjutnya dicari famili tersebut pada nomor urutnya. Setelah ditemukan takson familia, selanjutnya akan didapati takson genusnya. Contohnya yaitu pada rumput teki, tanaman kana, tanaman jagung, tanaman bayam, kembang sepatu. Acara yang berikutnya itu acara ke-7 atau herbarium kering. Herbarium merupakan suatu koleksi dari tumbuh-tumbuhan yang telah diawetkan, baik yang bersifat basah maupun bersifat kering. Selain itu, herbarium juga berarti tempat untuk menyimpan spesimen tumbuhan yang sudah diawetkan. Herbarium pada intinya dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan identifikasi tumbuhan. Herbarium kering adalah spesimen tumbuhan yang diawetkan melalui proses pengeringan. Proses pengeringan selalu disertai dengan pengepresan. Bahan yang sudah ditempatkan di antara lapisan-lapisan kertas, kemudian di-fresh dengan kerangka anyaman bilah bambu atau ancak. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari. Lamanya penyinaran tidak ada pedoman waktu seberapa lamanya. Juga tidak ada tolak ukur bagaimana herbarium yang kering itu. Pengeringan yang paling aman adalah hasil baik. Dengan hasil baik adalah dengan menggunakan alat pengering yaitu termostat yang suhunya dapat diatur dengan menggunakan tenaga listrik. Cara kerjanya yaitu yang pertama, buat herbarium kering masing-masing mahasiswa sebanyak 5 macam spesimen. Yang kedua, mengeringkan spesimen yang telah di-fresh dengan segera. Proses pengeringan bergantung pada kandungan air. Yang ketiga yaitu spesimen yang kandungannya air tidak terlalu banyak dapat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan atau dikipas-kipaskan.
Sedangkan spesimen berkadar air tinggi dapat dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Spesimen yang telah kering dicelupkan atau disemprot dengan larutan sublimat pekat atau HgCl agar herbarium dapat disimpan dengan kondisi selama beberapa tahun. Setelah kering, herbarium ditempel pada karton tebal dengan ukuran sesuai dengan spesimen. Caranya yaitu menempelkan spesimen pada karton atau koran berbeda-beda tergantung dari besarnya spesimen. Spesimen yang berukuran besar, penempelannya dilakukan dengan cara memberi lem atau solasi. Untuk spesimen jamur, lumut, dan lichen setelah kering dapat langsung dimasukkan ke dalam wadah kaca atau plastik. Mengatur bagian-bagian tumbuhan agar dapat diamati dari beberapa sisi, misal daun tampak, sisi atas dan bawah. Memasang etiket atau label pada herbarium yang memuat judul atau nama lembaga, nomor urut, nama kolektor, data taksonomi, nama jenis, tempat atau geografis pengambilan bahan, habitat, data ekologi lain, misal kayak distribusi horizontal dan vertikal, data lain yang diketahui dan dianggap perlu untuk dicatat, misal kegunaan dalam tradisi setempat. Yang acara terakhir yaitu herbarium basah. Herbarium basah adalah spesimen tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari berbagai macam zat dengan komposisi yang berbeda. Komponen utama yang digunakan dalam pembuatan larutan paling awet itu antara lain formalin dan alkohol. Pada dasarnya, semua tumbuhan dapat dijadikan herbarium basah. Namun hal itu tidak dilakukan dikarenakan pembuatannya memerlukan biaya yang terlalu tinggi, bahan pengawetnya sulit, dan tempatnya relatif mahal. Keuntungan menggunakan herbarium basah bahwa sifat-sifat morfologi dari spesimen tidak lekas rusak dan sedikit mengalami perubahan dari sifat-sifat aslinya seperti bentuk, susunan, bahkan mungkin warnanya. Selain itu, pembuatan herbarium basah lebih cepat asalkan larutan pengawet dan wadahnya tersedia. Untuk pengawetan spesimen dapat dilakukan secara langsung tanpa mengubah keadaan spesimen yang telah diawetkan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan herbarium basah umumnya sifat ukurannya tidak terlalu besar. Jika dikeringkan mudah luas dan jika di-freeze akan kehilangan ciri-ciri utamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.